yang gua pahami, tokoh-tokoh atau ulama-ulama NU itu cara berpikirnya begitu. Keras, betul keras pada diri sendiri. Pada orang lain toleran. Kita balik gini juga sih. Sebenarnya kita tujuan beragama tuh apa sih? Iya. Kayak gini, kan orang selalu berpikir bahwa seolah-olah Tuhan itu membutuhkan agama. Karena sebenarnya kan kita yang butuh agama. Nah, itu. Untuk bisa mengenal Tuhan lebih baik, kita membutuhkan medium itu. kita. Nah, media kita untuk mengenal Tuhan. Nah, kalau menurut gue sih orang-orang yang memanfaatkan ini penjahat, bro. Oh iya. Karena ini dia nggak tahu nih seberapa besar kerusakan yang akan ditimbulkan. Nggak peduli, bukan nggak tahu, nggak peduli, dia tahu gitu loh. Oke, lo lihat video yang itu nggak di Surabaya itu, di satu masjid di perumahan Palm Spring apa Jembangan Surabaya itu. Hah? Oh iya. Rebana-rebanaan itu ya. Ada orang marah-marah masuk masjid. Wah ini. Oh iya, teriak-teriak gitu jenggotan itu ya? Itu loh, Iya. ada anak muda yang mau latihan rebana. Oke. Tiba-tiba, tapi dia pendatang juga kan, bukan Dia pendatang lebih gila ya. Tapi salah paham kayaknya itu. Salah paham apa? Pahamnya salah itu. Enggak, maksud gua bukan. Enggak, mungkin enggak ditanya-tanya dulu, makanya dia jangan-jangan udah marah tuh sebelumnya kadang enggak ditanya. Dia pengen jadi vokalis. Orang yang coba dia pengen jadi vokalis, coy datang gitu. Nah, lo kan dari UIN nih. UI Negeri Dari Sarif Hidayatullah Jakarta. Ini gimana? Lo lihat ini gimana, Ki? Lo tanya orang Katolik dulu. Kalau dia mah enak. Tiap minggu masuk ada. Gue nggak ada masalah sama musik, bro. Nggak ada masalah sama musik. Pantesan orang Katolik suaranya mantep-mantep. Iya, dia mah enak. Nggak ada masalah soal musik selesai, soal apa. Nah ini nih, keribetan kayak gini nih. Lo bayangin ya, satu orang terus kemudian masuk masjid, berani caci maki orang semasjid tadi loh. Semasjid tadi yang lagi latihan rebana dicaci maki, dia bilang haram lah, inilah dan lain-lain. Seolah-olah kan dia berpikir bahwa dia sendiri itu yang benar tuh. Bahwa Islam dengan cara yang lain salah. Iya lucu-lucuan sih Mas itu. Maksud gua kita nggak usah. Dia serius lu ngomong. Iya, maksudnya itu mana dalilnya? Biasalah dalil-dalil gitu kan. Iya, tapi ya kita nggak perlu seriusin lah kayak gitu. Tapi di dalam video itu kan kalau gua lihat orang-orang yang di samping dia yang diomel-omelin dia juga nanggepinnya nggak terlalu serius sebetulnya. Ya, gitu-gitu. Iya. Bener sih udah. Dia anggap main-main aja. Iya, udah bener. Padahal dia udah berpikir soal surga neraka tuh. Cuman emang gini ya, kalau kita runut kan beberapa sebetulnya kasusnya banyak, tapi ada yang mencolok kayak musisi-musisi yang mendadak dalam tanda kutip hijrah, terus tiba-tiba langsung eksklusif itu. Iya, dan tiba-tiba mengharamkan apa yang dia lakukan sebelumnya gitu. Iya, dulu musisi tiba-tiba mengharamkan musik. Kan ajaib tuh ya. Dia musisi tiba-tiba mengharamkan musik kan ajaib tuh menurut gue. Makanya, tapi kan nggak sehitam putih itulah sebetulnya dalam Islam. Maksudnya nggak sebetulnya gimana Ki? Gua nggak ngerti banget ya. Ada yang mengharamkan. Gue juga kan, ya itu kan fikih ya, gue nggak belajar fikih, gue berobat jalan di UIN dulu. Lu kan rawat inap ya? Gue kan di psikologi berobat jalan. Jadi setahu gue ya kalau dalam fikih ya sebetulnya itu kan perbedaan pendapat juga. Ada yang mengharamkan, memang total gitu misalnya. Itu pun ada catatannya tuh, misalnya alat musiknya yang bagaimana dulu. Kalau tetabuhan itu dianggap kan lebih natural, itu masih boleh itu. Boleh sebetulnya. Ada dalil dan sepakat itu membolehkan. Beda misalnya kalau kita ini yang senar, gitar, apa itu beda nih ya. Ada yang tapi ada lah segala gitu-gituan diurusin gitu-gitu loh. Ya kan gini deh. Ya kalau memang itu gue sih nggak ngerti ya bagaimana teknisnya. Tapi gue dulu kan waktu masih muda tuh aktif di remaja masjid apa. Dengan misalnya lo latihan rebana, kan ada suasana asik gitu loh. Kalau lo sekolah minggu kan, ada membangun komunitas juga itu kan. Iya, membangun. Betul. Kalau kering-kering kayak gitu. Dan itu kan yang menarik anak-anak muda betulnya. Iya, anak-anak muda seneng gitu-gituan kan, ekspresi kreativitas dan lain sebagainya. Tapi pada dasarnya itu kan seni kan. Itu kan ekspresi seni keindahan. Betul. Dan ya Allah suka gitu loh. Kalau dalam Islam Allah suka keindahan gitu. Nggak tahu kalau Katolik. Sepakat banget bahwa Tuhan itu memang suka keindahan. Iya. Jadi sesuatu yang indah, yang baik itu baik di mata Tuhan kalau kita ya. Iya. Kalau setan nggak suka keindahan kan. Nah, dia sukanya yang kerusakan. Ekspresi keindahan itu kan bisa macam-macam. Ada yang lewat puisi, ada yang lewat lukisan, ada yang ngaji lewat pun musik. dengan suara yang bagus kan keindahan juga, bro. Nah, itu dia. Ngaji dengan lantunan. Itu kan musik. Itu kan musik kan? Musik. Nadanya kan pasti kalau kita ada.
Bahkan misalnya ada musik yang dianggap Islami, sebetulnya kan enggak juga. Kalau yang nasid-nasid nggak bakal Akapela itu. Akapela. Iya kan sebetulnya akapela. Cuma temanya aja yang Islami gitu lah. Temanya tentang kayak Islam gitu. Sebetulnya kan sama aja, itu musik-musik juga. Terus kan mereka nggak pakai alat musik tuh, pakai suara bum bam bum bum iya, gitu kan. tapi kan akapela bukan punya orang Islam doang, di Katolik juga semua lakukan. lah, itu kan, Artinya itu sebetulnya praktek yang umum, bukan identitas Islam gitu loh. Ya jadi ngaco juga. Nah tapi begini Mas, gue menariknya kan di situ kan dia debat. Ini orang baru datang entah orang mana dan dia ngaku sini. Iya emang saya bukan orang sini tapi saya. Nah inilah orang yang lu bilang tadi, orang merasa benar sendiri. Benar sendiri, terus di mana-mana itu pokoknya dia tahu dah sama aja di mana-mana, pokoknya kalau menurut gua haram ya haram gitu loh. Menurut gua salah ya salah gitu. Jadi dia sudah berasa bahwa dia yang paling Islam sendiri ini kan gitu keliru. ya. Ini kan contoh praktik yang keliru. Ada contoh misalnya dulu kalau di Indonesia itu dua kelompok Muslim yang paling besar itu NU Muhammadiyah gitu. Ya misalnya. dulu tuh beduk ya. Iya, antara beduk misalnya gini lah, sholat subuh ada yang kunut nggak pakai kunut. Ya. Itu saling Lu subuh toleran. pasti nggak pakai kunut kan? Iya, lu nggak ada. Gua pakai gitar. Gue pakai kunut tapi rapnya nggak hafal. Nggak, tapi artinya gini, ketika saling ketemu antara tokoh Muhammadiyah dengan tokoh NU itu justru saling menghormati. Di tempatnya tokoh Muhammadiyah, Kiai NU itu Nggak pakai kunut gitu jadi ya? mumim, Iya. jadi makmum nggak ikut nggak kunut gitu. Iya. Sebaliknya juga di tempat tokoh ini balik. Ya jadi sesederhana itu, Harusnya sesimpel itu ya. Jadi ya relax aja lah. Kalau gue sih ngebayangkan ya, logik gue kan, katakanlah agama itu aturan tuntunan dari Tuhan yang universal itu. Berarti kan dia seluas cakrawala gitu ya. Bagaimana mungkin yang luas banget itu kemudian diredusir cuma dengan satu Pemahaman iya tunggal. kan? Kan nggak mungkin, karena itu seolah-olah meredusir Ini bawaan universalitas agama. Kalau istilah-istilah awal 2010 itu Islam transnasionalisme. Islam yang nggak mengenal batas-batas. Kelihatannya keren kan, nggak mengenal batas-batas negara apa. Iya. Tapi yang sebetulnya terjadi adalah mereka mau menggeneralisasi bahwa Islamnya di Yaman, prakteknya sama Islam di Arab Saudi, Islam di Indonesia beda, sama aja tuh. Harus disamain, nggak boleh beda-beda ini ada yang bid'ah apa nggak boleh gitu loh. Nah itu kan problem. Gue nggak ngebayangin itu satu orang loh. Iya. Artinya gini, kalau gue sih ngelihatnya bukan cuma soal argumentasi dia, wow nggak boleh musik dan lain-lain. Gue nggak ngelihat dari sisi itu. Gue lihat dari sisi etika. Iya. Dia orang jauh. Nah. Itu masjid ada pengurusnya, ada jemaah rutinnya di situ. Tiba-tiba datang mengharam-haramkan itu dari sisi etik ya. Iya itu kan udah nggak karu-karuan tuh. Itu masuk masjid aja dia bisa marah-marah gitu. Apalagi masuk gereja. Dia baru udah kejang duluan bro. Iya. Tapi kan dulu pernah ada tuh yang ada orang masuk Indomart ngambil segala macam, dibilang ini boleh diambil dong karena ini punya orang kafir. Oh gitu ya? Pernah kan ada dulu tuh pemilu kemarin tuh. Iya. Kok ngambil ini punya orang kafir, semua milik Allah jadi boleh diambil. Itu bukan lagi etika tuh, udah kriminal malah. Iya. Nah itu bahkan menggunakan agama jadi. Gua kalau begini-begini kan bagaimanapun ya kita Muslim Mas. Dia yang ngomong kita malu juga ini. Jadi kalau menurut gue gini sih, sebenarnya ini lahir dari ya itu tadi kencangnya politik identitas di zaman-zaman dulu itu. Iya. Dan ini akhirnya melahirkan eksklusivitas kan, merasa itu eksklusif. Iya benar. Merasa gue lebih beriman Dan ini dari kalau yang lain. mau dirunut juga memang sejarahnya panjang dan ini membuktikan bahwa Islam di Indonesia itu berkembang pemahamannya. Jadi Islam abad sekian sama sekarang itu bisa berubah karena memang zamannya berubah, tantangannya berubah, pertanyaannya berubah kan begitu. Contohnya misalnya gini, kalau dulu itu antara seniman sama kelompok Muslim itu nggak terlalu nyambung tuh Mas. Oh karena mungkin itu dia pemahaman bahwa Seniman, agama itu jauh dari seni dari agama gitu loh ya. Iya. Dari kelompok agama menganggap seni itu ya udahlah pokoknya itu nggak ada gunanya, haram gitu lah. Ngomongnya itu cuma soal halal haram, soal fikih. Padahal agama itu kan luas. Fikih itu cuma sebagian dari aspek agama. Tapi yang dipakai perspektif fikih mulu, halal haram itu pun yang disederhanakan. Sementara kelompok seniman sebaliknya, alah kita mah udah dimusuhin dulu sama kelompok agama, udahlah nggak usah
barengan Iya, gitu iya, kan, iya, daripada cekcok gitu ya. Iya. Tiba-tiba nongol tuh ada tokoh besar, punya keilmuan bagus dan dia diikuti banyak orang. Gus Dur. Oke. Gus Dur tahun 80-an. Ini kan aneh. Sampai dulu ada sesama kiai kaget juga dengan apa sepak terjang Gus Dur. Dia ikut aktivitas di tim tuh. Taman Ismail Marzuki. Kumpulnya para seniman kan. Dia masuk DKJ, Dewan Kesenian Jakarta, dan sampai jadi Ketua kan? iya, ketua DKJ pernah jadi jadi juri film di DKJ itu, kompetisi film dan lain sebagainya, nonton teater sampai ada kiai juga yang ledek, ini kiai kok ngurusin ketoprak katanya gitu. Tapi orang di situ mengapresiasi, oh ternyata muslim itu bisa dinamis, bisa fleksibel begini, bisa datang ke situ bukan untuk ini boleh atau enggak, tapi menikmati. Dia datang sebagai orang yang disuguhi keindahan, dinikmati sama dia. Tidak dalam kerangka berpikir ini melanggar Islam atau enggak, melanggar aturan atau enggak gitu. Tidak dalam kerangka itu, tapi datang sebagai penikmat seniman, kesenian gitu. Nah ini kan kemudian sikap yang kemudian berkembang. Kita bisa datang dengan posisi bukan menghakimi, tapi mengapresiasi gitu. Nah ya gue juga bingung ya kan, kalau misalnya ada musik-musik kayak dulu tuh bimbo atau musik-musik yang musik-musik rohani ya. Sambil bermusik kemudian menjelaskan syair-syair indah, kata-kata nasihat dan lain-lain, dan seringkali kan kita bisa mendapatkan pelajaran dari kata-kata itu kan. Betul. Bagus. Itu kan luar biasa. Lo contohnya lagu Krisye tuh yang dikarang sama Taufik Ismail itu kan. Oh iya. Yang mana? Apa ya? Ketika tangan dan kaki nggak bisa bicara, iya, itu iya, luar biasa itu. Yang akhirnya buat kuat lebaran terus. Iya, kuat lebaran ketika tangan dan kaki nggak bisa bicara dan lain-lain. Itu kan luar biasa. Imajinasinya gitu. kaya sekali. Imajinasi, katanya Taufik Ismail itu mengambil syair itu dari surah Yasin katanya. Kan begitu. Itu kan diambil kemudian diterjemahkan ke dalam sebuah musik dan orang akhirnya mendapatkan keindahan dan sekaligus nasihat dari musik itu. Nah, gue nggak ngerti bagaimana cara orang yang model beragama kayak gini. Karena gue yakin ini sebetulnya orang yang kayak gini tuh, yang tadi tuh, yang di video tadi tuh, bukan cuma musuhin musik. Pasti dia juga musuhin tahlil misalnya. Tahlil mungkin. Atau seni lukis. Oh, seni lukis, ya. Pokoknya segala sesuatu yang indah, dia musuhin. Karena memang cara beragamanya tidak indah. Gitu loh. Gitu. Nah itu yang, dan yang paling merepotkan, kalau kelompok-kelompok ini kalau kalau kita lihat pelajarannya misalnya ISIS ya, dia ingin menguasai satu negara, itu yang pertama dihancurkan tuh artefak kebudayaan. Iya, itu. Kebudayaan, pengetahuan, sejarah. Seni. Jadi kita dicerabut nilai kemanusiaan kita nggak punya sejarah dengan tempat, dengan apa. Makanya doktrinnya itu tuh, di mana-mana sama saja. Iya. Kita dihilangkan kecintaan pada tempat. Kalau kita lihat fakta ya, ada band yang sangat legendaris, Mas. Ini dari kelompok Muslim, perempuan lagi, Nasi Daria. Perdamaian. Seruan perdamaian. Nah ini salah satu menariknya apa, Nasi Daria. Ini minoritas, seorang Muslim yang nongol dengan citra sebagai menunjukkan kemuslimannya, tapi nongol dengan citra sebagai musisi, satu grup gitu ya. Itu kan nggak banyak. Bimbo ada gitu ya, tapi nggak banyak tetap. Perempuan harus diakui kan di Indonesia patriarkis masih lebih ini. Betul. Nah dia perempuan aneh, tapi aman-aman aja tuh selama puluhan tahun. Dan melekat di benak setiap orang. Sampai orang Katolik tahu. Apal kok. Siapa yang nggak tahu Nasi Daria? Berarti kan itu seruan perdamaian kemana-mana. Baik-baik saja. Iya. Dan nggak ada masalah. Terus lu mau menghapus. Ya itu kan artinya berjasa, dia berdakwah dengan cara sendiri kan, dengan caranya. Lu bisa nerima gitu ya, premis-premis dalam Islam dinyanyikan, terus lu bisa nerima. Terus lu mau hapus jasa kayak begitu tuh. Nah itu dia tuh, ini mereka tuh beranggapan bahwa beragama itu harus pertama tampilannya jelek, iya kan? Tampilannya jelek, pokoknya gak menarik lah. Kalau yang cewek nggak boleh pakai parfum lah, nggak boleh pakai wewangian dan lain-lain, nggak boleh mukanya kelihatan. Kalau yang cowok dijelek-jelekin mukanya kan, pokoknya kalau udah ganteng bukan beragama. Gitu loh. Kesannya udah duniawi banget. Duniawi. Kalau makin jelek, makin beragama. Kan orang jadi segan. Anak-anak muda, masa gue jadi jelek sih? Iya. Sementara orang lagi, anak-anak muda ngomongnya skena gitu kan, sepatunya harus begini. Nah, kayak gitu.
Pokoknya anti skincare lah. Tapi sebenarnya kan kita balik gini juga sih. Sebenarnya kita tujuan beragama tuh apa sih? Kan? Iya. Kayak gini, kan orang selalu berpikir bahwa seolah-olah Tuhan tuh membutuhkan agama. Karena sebenarnya kan kita yang butuh agama. Nah, Yap, itu. Untuk bisa mengenal Tuhan lebih baik, Betul. kita membutuhkan agama Medium itu. kita. Iya, Nah, medium. media kita untuk mengenal Tuhan. Iya, iya. Nah, tapi seringkali sebaliknya seolah-olah Tuhan yang butuh, harus dibela dan segala macam. Iya, benar. Nah, ketika agama ini tidak membuat diri kita jadi lebih baik, kayak tadi Mas Eko bilang kan, jadi dijelek-jelekin, jadi keras, jadi Iya, dalam tanda jadi kutip perilakunya menakutkan gitu, jadi menyebalkan begitu, lah ya. radikal, semua kalimat dikeluarkan dengan tanda seru gitu kan. Iya. Nah, ini kan jadinya kita harus berpikir nih apa yang salah dari ini, di mana nih malfunctionnya? Kita beragama bisa kayak gini, print outnya. Iya, Harusnya kan iya. orang beragama jadi lebih lembut, lebih wise, lebih menyenangkan lah gitu. Kita, gua ngeliat Mas Eko nih rajin sholat, baik, ramah, sopan. Kan kita justru malah jadi tertarik. Kok dia tahu ya gue rajin sholat? Kelihatan dari bau-baunya. Kelihatan dari jidatnya juga sih. Ada ceritanya. Nabi Muhammad sebelum dia jadi nabi ya, sebelum dia masih muda nih. Dulu itu ada pertikaian terkait dengan Ka'bah di sekitar Jazirah Arab itu, terkait Ka'bah ada beberapa kelompok yang bertikai tentang agak lupa detailnya, tapi terkait soal pengelolaan Ka'bah lah, dari Ka'bah. Bertikai itu. Oh, naruh ini Hajar Aswad. Iya. Batu hitam itu. Ini kita yang berhak naruh. Enggak, ini bani kita gitu-gitu. Nabi datang terus ngasih solusi gimana kalau dikasih kain masing-masing tetua atau pegang ujungnya gitu ya. Pegang ujungnya. Iya, angkatnya bareng-bareng gitu. Ya, angkatnya bareng-bareng diterima. Poinnya adalah apa? Nggak sembarangan loh. Orang lagi bertikai. Datang, bro, gue punya usul. Iya. Bisa digebukin loh. Iya. Nggak tahu. Tapi kan artinya kalau usul dia sampai diterima, ini ada sejarah panjang. Nabi Muhammad itu orang yang didengerin orang. Artinya didengerin orang itu kan pasti bahasanya lembut. Nah, gitu. Pendekatannya baik-baik. Bersahabat sama orang. Iya, bersahabat. Kalau diajak ngobrol lamaan dikit nggak ngomong pinjem cepet dong bro. Gitu misalnya kan. Iya. Nah, artinya orang nyaman sama dia. Nyaman itu kan bukan ngomong, nggak boleh. Kan nggak mungkin kayak gitu. Nah itu kan gambaran yang lu bilang tadi bahwa ya itu bahkan dia belum jadi nabi. Iya. Ya, kalau agama nggak bisa membuat lu begitu, nggak bisa membuat orang terpesona dengan pribadi lu ngapain terus gitu. Ya, kalau, ada yang salah gitu. Benar. Itu kan katakanlah orang ini kalau gue sih bingungnya ya, itu sudah di masjid loh. Artinya orang-orang di situ itu relatif kan akrab sama masjid kan. Even dia sedang bermain rebana, anak-anak muda kan sudah akrab. Bukan kejadian sekali tuh. Ininya rebananya kan udah sering. Kan maksudnya gini, anak-anak muda di masjid itu yang dimarah-marahin, yang dikafir-kafirin itu, kan sudah akrab temen sama nongkrong masjid. lama. Iya. Temen nongkrong lama di masjid. Iya. Betul. Artinya dia berakrab-akrab dengan ibadah, betul. Didatangi, dituding-tuding kafir. Apalagi orang yang jauh dari masjid. Lo bayangin. Apalagi orang kayak gue bang. Ya lumayan kan. Jadi emang ini sih yang menjadi kekhawatiran kita ya Mas Bro ya. Jadi bagaimana konflik-konflik agama ini semakin kesini nanti akan gua rasa nih akan makin dikembangkan nih. Ini yang bahaya sih. Benar. Pemilu ke belakang nih. Nah gini kalau gua ngeliat, indikasinya kan udah mulai kelihatan tuh. Gua ngelihatnya kalau di Indonesia ya sebetulnya kan bahwa orang punya cara pandang tertentu dalam agama itu sebetulnya kayak orang berideologi sah-sah saja. Nah itu jadi masalah ketika lu berurusan dengan orang lain. Betul. Dan mengganggu atau merebut kebebasan orang benar. lain. Kayak misalnya gini, kita ini Muslim, Dodi ini Katolik. Monggo kita bisa duduk bareng. Tapi ketika gue maksain, lo sahadat dong. Itu. Atau lo maksain gue, kok ikut misa dong gitu. Atau lu baru misalnya, bermasalah. Baru gue deketin sebentar, bro pinjam 100 bro gitu. Lu masuk, baru gue kasih cepet misa dulu tapi. Masukkan, gitu tuh. Itu kan nggak boleh. Nah artinya, tapi sebetulnya dinamika kayak gini tuh dari dulu udah ada gitu. Kelompok-kelompoknya kayak gini. Nah yang jadi persoalan adalah mereka itu naik turunnya, membesar atau mengecilnya itu kadang juga dimanfaatkan oleh politikus-politikus nggak karuan gitu loh. Nah kalau menurut gue sih orang-orang yang memanfaatkan ini penjahat bro. Oh iya. Karena ini dia nggak tahu nih seberapa besar kerusakan yang akan ditimbulkan. Nggak peduli, bukan nggak tahu, nggak peduli. Dia tahu gitu loh. Ya dia tahu dan nggak peduli. Gitu. Dulu gue ya waktu pas Pilkada Jakarta ya, gue ingat banget ya. Ketika pas menggunakan
Al-Maidah itu loh. Oh iya. Yang jangan memilih pemimpin dari yang bukan non-muslim gitu ya. Dan digunakan itu untuk memilih gubernur. Gue nulis, gue bilang, gue khawatir nanti terjadi eksploitasi terhadap ayat ini sampai ke titik-titik yang paling rendah. Iya, betul. Buktinya apa? Akhirnya apa? Milih ketua OSIS. Iya, karena ada kejadian tuh sekolah mana tuh. Pakai ayat ini. Enggak boleh loh. Milih ketua RT pakai ayat ini. Ini kan luar biasa. Kayak rokok yang diketengin kan? Nah iya. Kan luar biasa terjadi segregasi dan bahaya banget buat kita itu loh. Dan itu udah out of context. Gue ngerasain waktu itu 2017 gue pulang pergi lah dari Bekasi ke Jakarta. Memang serem. Serem itu suasananya gitu. Gue ngerasain gitu. Spanduk-spanduk dengan nada, dengan kalimat yang nggak pernah kita dengar di ruang publik itu tiba-tiba jadi biasa aja. Anak-anak kecil bunuh, kafir, apa itu. Jadi pemandangan biasa. Itu kan menyeramkan sebetulnya. Maksudnya kita kok sejatuh ini sebagai sebuah bangsa gitu loh. Bener. Gue ngeliatnya waktu itu kayak gitu. Dan gue lucu Mas. Ya ada beberapa temen lah di tempat gue itu ya. Mempertanyakan posisi gue pada saat itu. Maksud lu pertanyakan posisi apa? Maksud gue, lu di mana nih posisi? Iya, gue belain siapa? Di Ahok atau Anies nih? Gue belain siapa? Kadang gue fakta kan ngelihat waktu itu gue banyak terbantu. Gue merasa banyak hal positif dilakukan oleh Ahok kan. Gue ngaku itu. Terus soal Anies misalnya ya gue nggak komentar atau apa, nggak sering gitu loh. Lu sebetulnya belain Ahok atau gimana? Katanya. Maksudnya gimana? Sampai gue dipaksa untuk posisi lu ada di mana sebetulnya? Kenapa gue bilang? Coy, gue orang Bekasi, KTP gue liatin. Gue milih juga enggak, gue bilang. Kenapa gue harus dipaksa untuk milih Ahok atau Anies? Gitu. Gue orang Bekasi, gitu. Urusannya apa sama itu? Iya, gue dulu waktu pas zaman Anies itu terpilih, gue tuh agak tersiksa. KTP gue Depok bro. Mau nyoblos ya? Wali kotanya PKS. Iya. Iya loh. Masuk ke Jakarta. Ke Kalimantan Depok itu. Iya, masuk ke Jakarta gubernurnya Anies. Bayangin tersiksa gak gue? Tapi kalau menurut gue sih ya, kita tuh memang harus sih punya fanatisme tuh harus. Ya. Oh, iya terhadap dong. agama kita masing-masing. Iya dong, setuju gue. Tapi kalau menurut gue fanatisme itu harusnya berlaku ke dalam. Iya. Buat kita Bukan sendiri, keluar bukan ya. keluar gitu loh. Iya, fanatisme digunakan untuk kita lebih taat, Iya. lebih takut akan dosa. Iya, Tapi kalau fanatisme digunakan keluar, maka yang lahir kan perbedaan. Nah, benar, lebih suci, lu salah. Iya. Sama gue jadi beda. Iya. Gue kebetulan dibesarkan dalam tradisi pengetahuan keagamaan yang lebih dekat ke NU lah. Ya, yang gua pahami tokoh-tokoh atau ulama-ulama NU itu cara berpikirnya begitu keras, betul keras pada diri sendiri, pada orang lain toleran. Gitu loh. Jadi kita mengadili diri sendiri dulu. Tapi memang gue ngerasain sih Ki, terjadi mungkin karena pengaruh informasi global ya. Jadi sekarang itu resiko pengkotak-kotakan itu karena mungkin informasi ini agama harus sama di seluruh dunia gitu. Betul. Islam itu harus universal. Jadi Islam di Amerika, Islam di Arab, di Yaman, di mana harus sama gitu. Akhirnya ujungnya kemudian ideologi ini kan terbawa ke Indonesia. Dulu kayaknya gue santai-santai aja. Gue bisa misalnya temen gue Kristen Lebaran di rumah gua, makan tape uli bareng-bareng, ketawa-ketawa gitu loh. Nanti pada saat Natalan, gua nongkrong di rumahnya, dia lagi misa, gua nongkrong nungguin kue tart. Nah, masa kecil kita kan dulu begitu, Bang. Dulu gua kayak gitu, santai gitu loh. Tetapi sekarang ini nuansa itu hilang. Oh iya. Gitu, itu agak mengkhawatirkan. Satu hal yang berasal dari zaman kita sekolah dulu ya, Bang. Dulu kita nih kenalan sama teman baru, kita nggak pernah nanya agamanya loh. Itu. Iya, paling nanya jenis kelamin ya. Paling nama siapa, lu sekolah di mana, nggak pernah kita nanya agama. Iya. Sekarang kita ketemu orang baru yang ditanya pertama agama bro. Gue pernah nih mau sewa satu tempat nih, gue mau sewa. Terus udah deal lah segala macam, tempat udah oke. Terus tiba-tiba ketemu yang punya rumahnya ketemu, udah oke, harga udah oke. Tiba-tiba ditanya, Pak, Bapak Kristen atau Muslim? Dia bilangnya nggak Kristen. Bapak Muslim atau Palang, dibilangnya begitu, Palang lah. Dia nggak nyebut agama gitu. Nggak mau nyebut agama Palang. Oh, disangkanya lo petugas palang merah kali. Terus dia tanya kan, loh emang kenapa Pak gitu kan? Enggak, kalau yang Palang kita nggak bisa gitu karena saya nggak mau kalau ini di luar orang gitu. Saya nggak kasih jawaban, tapi saya bilang saya langsung pulang saat itu. Karena jawaban apapun yang saya berikan akan nggak nyaman juga. Betul. Iya. Benar. Kalau misalnya saya pun dibilang Muslim, artinya saya bekerja sama dengan orang-orang yang radikalis seperti ini. Offsetnya kejauhan tuh orang. Kejauhan gitu. Iya. Dan gue rasa ini sebenarnya
buah dari ya dalam tanda kutip tadi pembiaran politisasi agama yang berlarut-larut. Kita nggak sadar nih bahwa ternyata di akar rumput udah segitu parahnya. Gini, tahun 2017 menurut gua ya, politisasi agama itu bentuknya sangat bermacam-macam. Jadi bukan cuma ketika kita kampanye kita pakai sentimen agama tertentu. Ada juga misalnya yang ketika lu berkuasa, ada paham-paham keagamaan yang mengganggu kelompok lain, lu biarkan supaya lu nggak digangguin gitu loh. Supaya lu nggak berisik sama lu gitu. Berantem antar lo aja gitu. Tapi gue biarin gitu. Nah, misalnya kalau gua ngelihat misalnya ini terjadi banyak di zaman Pak SBY misalnya. Itu pembiaran kayak begitu-gitu. Nah ini kan juga politisasi sebetulnya, dibiarkan padahal dia membiarkan itu bagian dari politisasi ya. Ini kan ancaman. Tugas dari pemerintah itu adalah menjaga stabilitas itu kan. Semuanya ada porsinya, gitu loh. Porsinya hukum gitu. Nah ini orang-orang yang sudah ketika berhubungan sama orang lain mengganggu, ini kan udah melanggar hukum ya. Harusnya kan ditindak. Nah, di situ gunanya pemerintah kan harusnya ada di situ. Nah iya dong. Iya. Berikan garis di situ. Tapi memang sih sebetulnya ya itu kan kita ini punya MUI, punya apa ya, harusnya yang model-model kayak gini bukan soal apa paham agamanya, tetapi bagaimana dia katakanlah menghardik orang lain, tidak menghargai orang lain. Nah itu yang mestinya dijadikan titik tekannya gitu loh. Soal mau mengharamkan musik ya monggo-monggo saja, lo nggak usah dengar musik gitu loh. Tapi ketika dia memaksakan, nah itu yang barangkali lembaga-lembaga agama itu penting untuk kembali lagi menjelaskan kepada publik gitu loh. Kita juga toh nggak mau kan, lagi tidur tetangga kita nyetel musik pakai speaker gede-gede gitu. Guduk-guduk kan sama aja kan. Itu juga kita bukan nggak mengharamkan tapi juga mengganggu kan. Iya benar. Nah, tapi ya proporsional lah. Proporsional. Gue sih yakin kalau sebetulnya di Indonesia ini nyaman-nyaman aja. Kita ini hidup ini nyaman. Lu bayangin lo ada berapa agama tumbuh semua, dia taat ke gereja gitu loh. Belum aliran kepercayaan dan lain-lain. Penyembah pohon, rumput. Ada yang nyembah Petroma. Udah amat kan. Yang penting santai-santai aja Mas gitu kan. Apapun agamanya pasti akan lu jauhi juga ketika dia setiap ketemu lu minjem cepet bro. Ya bener. Dia masalah sama cepet kayaknya. Karena gini bro, gini deh. Gua gitu. Katakanlah lo ada beberapa teman nih. Yang satu temen lo agamanya beda-beda gitu loh. Kan lo berteman pada orang yang paling membuat lo nyaman. Bukan orang yang sama agamanya sama lo. Gua sama Dodi nih, karena misalnya beda agama, tapi dia nyaman sering ngasih pinjam cepek gue. Gue berteman enak, gitu loh. Jadi pilihan kita berteman saja itu kepada orang yang membuat kita nyaman. Gitu loh. Sepakat. Nah begitupun dalam konteks agama, kalau lo nggak membuat nyaman, orang nggak akan ngikut. Gue punya pengalaman Mas, waktu zaman kuliah ya. Gue itu kan senengnya, gue nggak terlalu betah di rumah sejak kuliah. Jadi lebaran 3 hari gue balik sana. Kampus kan. Masalahnya adalah gue punya duit tapi nggak ada orang yang jualan, belum pada balik kampung tuh kan tukang jualan. Akhirnya gue kelaparan kan. Nah gue punya teman Katolik daerah situ, gue datang ke rumahnya, emaknya udah tahu tuh kalau gue datang habis lebaran. Teman kuliah anak UIN juga kan? Bukan. Tapi rumahnya dekat. Jadi ketika gue datang ke sini tuh habis lebaran, emaknya udah tahu tuh, lapar kan, makan. Karena saking udah biasanya. Gue malam Natalan ini mereka kumpul sekeluarga, gue datang menyelamati dan ya biasa dapat kue santai aja. Sama gue juga dulu waktu kecil gitu. Dan tapi belakangan gue jadi nggak terlalu akur sama dia. Kenapa? Dia masuk Islam. udah nggak menarik lagi. Itu malah jadi nggak menarik lagi. Nggak ada tantangannya loh. Tapi Mas Eko, kalau gue ngerasa nih hal-hal kayak gini itu dulu dimulai sejak ada himbauan melarang mengucapkan selamat Natal. Itu agak konteksnya itu agak rumit. Sebetulnya pada saat itu adalah posisi bergaining terhadap pemerintah. Karena pemerintah itu bersikap tertentu kepada kelompok muslim. Nah, makanya kelompok muslim melawan dengan cara itu. Sikap politik sebetulnya. Sebenarnya. Mas Eko mungkin gue kenal lah, ada yang waktu itu yang sering dituduh mengharamkan ucapan selamat Natal itu kan Buya Hamka. Cucunya bilang enggak. Cucunya Buya Hamka yang bilang enggak. Maksud gue itu bukan Buya Hamka gitu. Enggak, Buya Hamka enggak pernah. Yang ada adalah itu dipakai buat perlawanan. Kayak contohnya dulu kasus ketika zaman Soeharto lagi kuat-kuatnya tahun 79 kalau nggak salah atau 81. Kelompok Islam itu ngotot di parlemen ya. Kelompok Islam dan kelompok oposisi itu ngotot mengegolkan RUU perkawinan Islam. Itu kan sebetulnya bukan karena dia
motif utamanya adalah ngelawan pemerintah. Pada saat itu menunjukkan bahwa gue bisa. Iya. Padahal kan sebetulnya ya, menurut gue ucapan Natal, selamat Natal kepada teman-teman yang Katolik, yang Kristen itu nggak apa-apa. Yang diharamkan itu ucapan Natal kepada sesama Muslim. Iya. Apalagi lu ngucapin Natal ke temen lu yang udah masuk Islam. Oke, thank you, makasih.